Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mengembangkan instrumen penilaian kegiatan pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan Rahmania Syarifah Dewi NIM 8, Indah Masrurah NIM 16, Ania Zamzam Maharani NIM 17, Rahmadania Faiza NIM 25, dan Cindy Rusita Anggraini NIM 31. Di sini saya Rahmania Syarifah Dewi NIM 8 akan menjelaskan tentang hakikat asesmen dan penilaian. Yang pertama yaitu hakikat asesmen. Istilah asesmen pada awalnya banyak digunakan dalam bidang perencanaan dan penelitian. Asesmen didefinisikan sebagai proses memperoleh informasi yang dibuat untuk memutuskan program-program kurikulum, instrumen, ataupun metode yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Adapun pengertian asesmen itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum. Asesmen secara umum merupakan suatu proses mengumpulkan data sebagai bukti dan mengkaji kebutuhan, kelebihan, dan penjelasan tentang perkembangan dan pembelajaran anak didik dalam kegiatan di suatu lembaga pendidikan. Sedangkan secara istilah, asesmen memiliki arti penilaian, proses, kemajuan atau progres, dan hasil belajar siswa atau outcomes. Jadi dapat diartikan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk digunakan proses penilaian belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu hakikat penilaian. Penilaian merupakan suatu proses mempertimbangkan dan memutuskan hasil dari kegiatan pembelajaran anak. Penilaian proses pembelajaran salah satunya yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian ini digunakan dengan menilai proses dan hasil belajar guna mengukur kemampuan dan tingkat pencapaian tingkat afektif, sosial, dan spiritual pengetahuan berdasarkan realita. Penilaian pada anak usia dini lebih banyak untuk mendeskripsikan ketercapaian perkembangan anak. Dengan adanya penilaian, maka dapat diketahui dan ditetapkan aspek-aspek perkembangan yang telah tercapai dan yang belum tercapai, sehingga guru dapat menentukan siapa saja anak yang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran dan siapa saja yang masih memerlukan stimulasi lebih. Jadi, asesmen merupakan proses yang menjadi acuan untuk dapat memutuskan hasil belajar siswa, sedangkan penilaian merupakan proses mempertimbangkan dan memutuskan hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mempelajari ilmu tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indah Masrurah. Perkenalkan, nama saya Indah Masrurah, NIM 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi asesmen dan penilaian dalam kegiatan stimulasi kemampuan kognitif dan kreativitas pada anak usia dini. Asesmen dan penilaian pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Melalui kegiatan asesmen ini dapat memudahkan dan juga membantu guru dalam memberikan sebuah penilaian pada perkembangan anak. Jadi, dalam proses penilaian, guru dapat mengetahui potensi peserta didiknya melalui teknik asesmen yang telah dibuat oleh guru sesuai dengan aspek perkembangan apa saja yang ingin diketahui oleh guru melalui proses kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan asesmen ini merupakan proses pengumpulan informasi mengenai hasil belajar siswa sebagai acuan dalam menentukan penilaian atau hasil akhir dari apa yang telah diamati. Sehingga melalui kegiatan penilaian ini, guru dapat mengetahui apakah proses pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran ataukah belum. Adapun menurut Janice J. Beauty tahun 1996, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan kreativitas pada anak usia dini. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu membantu anak dalam bertanya dan juga menjawab pertanyaan dengan menggunakan daya imajinasi dan rasa ingin tahu anak. Misalnya melalui metode tanya jawab dan juga bercerita. Melalui metode ini, anak dapat belajar bertanya dan juga menjawab pertanyaan dengan guru. Yang kedua yaitu membantu anak dalam mengembangkan konsep yang terdiri dari konsep bentuk, warna, ukuran, pola, dan juga angka. Jadi dalam hal ini guru harus bisa memfasilitasi media atau alat permainan edukatif yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan anak dalam mengenal warna, bentuk, ukuran, pola, dan juga angka. Yang terakhir yaitu membantu anak mempelajari dunia sekitar dengan memberikan pengalaman langsung, belajar hand-on experience, yaitu biarkan anak membangun pengetahuannya dengan bereksplorasi, melakukan percobaan. Saya Nazamza Maharani, NIM
17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asesmen dan penilaian. Di sini jenis-jenis asesmen dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tes tertulis, yang kedua performance assessment, yang ketiga produk assessment, dan yang keempat self assessment. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk tulisan yang berbentuk baik soal maupun jawaban. Dalam tes tertulis ini, siswa tidak harus merespon dengan bentuk jawaban, tetapi siswa juga bisa merespon dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, membuat gambar grafik, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu performance assessment. Performance assessment di sini merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam. Serta peserta didik di sini juga diminta untuk memberikan keterampilan di dalam berbagai macam konteks, mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang pertama yaitu ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio di sini merupakan kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi sesuatu penilaian. Dan yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek di sini adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini nanti penilaian proyek ini, tugas tersebut dapat berupa suatu investigasi sejak dalam pengumpulan atau pengorganisasian, pengevaluasian hingga penyajian data. Karena pada pelaksanaan proyek ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Evaluasi hasil kerjasama dengan pihak lain, proyek merupakan suatu saran yang penting untuk menilai kemampuan umum dalam semua bidang. Yang ketiga ada produk assessment. Di sini produk assessment merupakan penilaian hasil kerja siswa yang terdapat keterampilan siswa dalam membuat suatu produk atau benda yang berkualitas dan produk tersebut memiliki penilaian sikap. Manusia mempunyai sifat kan bawaan, misalnya kecerdasan, temperamen, dan sebagainya. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap terhadap siswa tersebut. Faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap pada siswa. Dan yang keempat yaitu ada self assessment. Self assessment di sini merupakan penilaian diri di tingkat kelas atau PDK, atau bisa disebut dengan class self assessment atau GSA. Di sini penilaian ini merupakan penilaian dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar atau di tingkat kelas. Pemilihan berbasis kelas memiliki karakteristik istimewa. Yang selanjutnya yaitu ada self assessment. Di sini self assessment merupakan penilaian dari tingkat kelas atau PDK, atau juga bisa disebut dengan classroom self assessment. Di sini self assessment merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar di tingkat kelas. Penilaian berbasis kelas ini memiliki karakteristik istimewa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pusat belajar dan berakar dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan pusat belajar dan berakar dalam proses pembelajaran di sini yaitu perhatian utama penilaian berbasis kelas tidak terletak pada perbaikan mengajar, melainkan pada perhatian guru dan peserta didik dalam perbaikan hasil belajar. Penilaian berbasis kelas di sini juga dapat memberikan informasi dan petunjuk bagi guru dan peserta dalam membuat pertimbangan yang ditunjuk utamanya adalah untuk memperbaiki hasil belajar. Contohnya ketika seorang peserta didik memiliki nilai yang kurang dalam suatu mata pelajaran, maka yang harus diperbaiki adalah bukan cara mengajarnya, melainkan guru tersebut harus menentukan pada bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. Yang kedua di sini ada umpan balik. Di sini umpan balik yaitu merupakan penilaian yang berbasis kelas, dapat juga diartikan sebagai suatu alur proses umpan balik atau feedback loop di kelas. Di sini guru maupun peserta didik dapat dengan cepat dan mudah menggunakan penilaian berbasis kelas sebagai umpan balik. Dari hasil penilaian berbasis kelas ini, guru maupun peserta didik dapat melakukan saran perbaikan belajar. Melalui penilaian berbasis kelas ini juga dapat
dipandang sebagai alat untuk formatif, dan penilaian berbasis kelas ini bukan hanya untuk memberikan nilai atau skor peserta didik, tetapi juga dapat memberikan informasi bagi perbaikan mutu belajar peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahma Dania Faiza. Saya Rahma Dania Faiza, NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik penilaian. Ada beberapa teknik dan alat permainan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi, tentang keadaan belajar siswa. Nah, penggunaan berbagai teknik ini harus disesuaikan dengan tujuan melakukan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas, kemudian banyaknya jumlah materi yang sudah disampaikan kepada siswa. Nah, untuk teknik penilaian yang dilakukan di PAUD, yang pertama ini ada observasi. Nah, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian teknik yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot ini sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi, tetapi catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan mengenai sikap dan juga perilaku anak yang sering terjadi secara khusus dan peristiwa yang terjadi secara insiden atau tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, teknik percakapan. Nah, percakapan yang dilakukan ini untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan atau sebuah penalaran anak untuk mengenai suatu hal. Kemudian yang keempat ada penugasan. Nah, penugasan adalah sebuah cara penilaian yang berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, dapat dicontohkan misalnya ya, membuat berbagai bentuk dengan bahan dasar plastisin, tanah liat, adonan, dan masih banyak jenis penugasan yang lainnya. Kemudian yang kelima ada unjuk kerja atau performance. Nah, di sini untuk kerja berarti penilaian yang menurut peserta didik ini untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan masih banyak tugas praktek lainnya. Kemudian yang keenam ada hasil karya. Nah, hasil karya di sini berarti hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Nah, hasil karya anak didik ini dapat dipajang dalam bentuk mandiri atau bentuk pameran karya anak yang disajikan secara bersama-sama. Nah, selain keenam teknik tadi, ada juga pengembangan pangkat penilaian sendiri. Nah, dalam hal ini seorang guru itu dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya itu untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci berkenaan dengan aktivitas anak, seorang guru ini dapat mengembangkan instrumen observasi ini untuk mengamati aktivitas anak dalam percobaan sains atau instrumen untuk mengetahui minat anak terhadap bahan bacaan. Kemudian yang ke-8 juga ada penggunaan instrumen standar. Nah, selain instrumen yang dikembangkan oleh guru ini, instrumen lain yang juga dapat digunakan ini khususnya dalam kegiatan asesmen dan untuk kasus-kasus yang perlu penanganan khusus ya, adalah instrumen tersandar. Baik, saya Cindy Rusita Anggraini, NIM 31 akan menjelaskan tentang mengembangkan instrumen penilaian kegiatan pengembangan kemampuan kognitif dan kreatif anak usia dini, yaitu teknik adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang dinilai, sedangkan instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ada prosedur pengembangan instrumen penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan penilaian pembelajaran PAUD dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Secara umum, tujuan penilaian pembelajaran PAUD dilakukan untuk mengetahui apakah strategi atau teknik pembelajaran yang digunakan guru sudah efektif atau belum, apakah
media atau alat permainan edukatif yang digunakan sudah efektif, apakah metode yang digunakan guru sudah menarik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan apakah anak memberikan respon terhadap program yang diberikan guru kepadanya. Jadi, menentukan tujuan itu sangat penting bagi penilaian pembelajaran. Yang kedua yaitu ada menentukan desain penilaian. Desain penilaian pembelajaran PAUD mencakup rencana pelaksanaan berbentuk matriks seperti nomor urut, aspek pengembangan yang akan dinilai, metode yang digunakan, sasaran atau anak yang dinilai, waktu dan pelaksanaan dalam kegiatan penilaian. Yang ketiga yaitu menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran PAUD berguna untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas belajar anak serta respon anak terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data atau informasi. Mengumpulkan informasi dan data dilakukan secara terbuka, agar informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan berguna untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya ada menganalisa dan menginterpretasi. Analisis serta interpretasi seharusnya dilakukan secepatnya setelah data atau informasi terkumpul. Analisis berwujud penggambaran hasil evaluasi bersamaan dengan proses pembelajaran yang sudah terlaksana. Sedangkan interpretasi adalah penafsiran terhadap penggambaran hasil analisis terhadap pembelajaran. Hasil analisis serta interpretasi akan terlihat sebagai bahan serta dasar membenarkan pembelajaran serta layanan stimulasi selanjutnya. Selanjutnya ada menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Pada evaluasi proses pembelajaran maupun layanan stimulasi tindak lanjut yang pada hakikatnya berkenan dengan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya serta kegiatan evaluasinya itu sendiri. Layanan stimulasi yang akan dilakukan selanjutnya yakni keputusan tentang usaha perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan sebagai usaha peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkaitan dengan pelaksanaan serta instrumen evaluasi yang sudah dilaksanakan tentang tujuan, proses, serta instrumen evaluasi tahapan pembelajaran maupun rangkaian layanan stimulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.